Halo, jumpa dengan Pak Ismail. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program dan tata tertib sekolah di SMP PGRI Namalang. Ikuti dengan baik ya, oke? Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ya. Perhatikan, kali ini program sekolah dan tata tertib sekolah yaitu di SMP PGRI Namalang, di mana seperti yang kita ketahui di setiap sekolah pasti memiliki program dan tata tertib masing-masing. Berikut ini program dan tata tertib di SMP PGRI Namalang. Ini nih sekolahnya. SMP PGRI Namalang, sekolahnya luas sekali, lapangannya luas, 2 tingkat, udaranya sejuk, asri, jauh dari kebisingan. Visi sekolah yaitu terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, berbudaya lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Dari sini bisa kita perhatikan bahwa SMP PGRI Namalang menginginkan warganya, baik itu siswa, guru, karyawan, maupun stakeholder yang terhubung di SMP PGRI 6 memiliki karakter yang baik, berbudaya lingkungan. Artinya memiliki wawasan terhadap lingkungan yang baik, peduli terhadap lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Nah, ini sejalan dengan slogan dari sekolah kita yaitu sekolah sak ngajine. Nah, di sini iman dan takwa juga diwujudkan oleh sekolah. Berikutnya adalah misi sekolah. Yang pertama, menumbuh kembangkan sikap dan amaliyah keagamaan Islaman dalam kehidupan sehari-hari untuk membekali iman dan takwa atau imtak. Yang kedua, membudayakan hidup disiplin, berbudi pekerti luhur, jujur, berjiwa sosial, dan bekerja keras. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan teknologi atau IMTEK. 5. Menumbuhkan semangat untuk peduli dan berbudaya lingkungan. Kelima, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, menerapkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun seragam sekolah yang wajib digunakan oleh siswa ketika masuk di sekolah, hari Senin dan Selasa memakai seragam biru putih, atasannya warna putih, bawahannya biru. Rabu Kamis memakai batik sekolah dengan bawahan hitam. Hari Jumat memakai pramuka. Siswa perempuan wajib memakai kerudung. Untuk laki-lakinya boleh memakai kopiah. Di sekolah masuknya adalah jam 7, tetapi kalian harus persiapan mulai jam 6.30 berangkat dari rumah. Jam 6.45 sudah nyampe di sekolah dan siap untuk mengaji. Jam 7 itu sudah siap untuk belajar pelajaran jam pertama. Ketika kalian masuk dan pulang sekolah, maka siswa
ini wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi tadi 6.45. Peserta didik terlambat datang kurang dari 15 menit melapor kepada guru piket dan tetap diperbolehkan masuk untuk mengikuti pelajaran. Tetapi kalau lebih dari 15 menit siswa lapor ke guru piket tetapi tidak diperkenankan masuk kelas pada jam tersebut. Ini biasanya diganti dengan mengaji. Selama jam pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam, maka siswa tidak diperbolehkan keluar kelas, tetapi tetap tenang berada di dalam kelas. Pada waktu istirahat, peserta didik sebaiknya berada di luar kelas dan tidak diperkenankan untuk keluar dari lingkungan sekolah kecuali dengan izin guru piket. Contohnya pada jam istirahat siswa tersebut fotokopi tugas dan lain sebagainya. Siswa tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam kelas. Pada waktu istirahat tidak diperkenankan untuk bermain bola di lapangan. Kenapa? Karena ketika kalian bermain sepak bola badannya berkeringat, ketika masuk jam pelajaran setelah istirahat, ini yang menimbulkan bau di dalam kelas, sehingga siswa yang boleh bermain di lapangan sepak bola itu adalah siswa yang sedang berolahraga atau pada jam olahraga. Pada waktu pulang diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah kecuali yang ikut ekskul dan kegiatan sekolah lainnya, contohnya jadwal mengaji. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu, misalnya bergerombol bersama dengan teman-temannya, membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk sekolah, kemudian merokok dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Berikut ini tata tertib secara umum. Untuk laki-laki, bajunya lengan pendek, celananya panjang. Perempuan, bajunya panjang, roknya juga panjang. Diharapkan memakai kerudung. Tidak usah menggunakan aksesoris yang berlebihan. Nah, ini bisa kalian baca untuk lebih lengkapnya. Berikut ini tentang rambut, kuku, tato, make up, dan tindik. Nah, ini peraturan yang ada di sekolah. Pada umumnya kukunya tidak boleh panjang, tidak boleh mengecat rambut, tidak boleh bertato. Untuk yang laki-laki, nah ini bisa kalian perhatikan, rambut yang panjang ataupun rambut yang dipotong secara mohak, nah itu tidak menunjukkan siswa, sehingga rambut yang demikian nanti akan diingatkan oleh kesiswaan untuk selanjutnya harus dirapikan. Untuk perempuan juga begitu, tidak diperkenankan bermake up yang berlebihan. Nah, kemudian rambut yang panjang harus dikuncit supaya tidak keluar melebihi kerudungnya. Etika ketika berada di sekolah. Siswa wajib menghormati bapak, ibu guru, staf, karyawan yang ada di sekolah. Ketika pandemi, kalian belajar secara daring, maka sopan dan santun itu harus ditunjukkan dalam
bentuk hubungan kalian yang baik di grup daring, contohnya di WA. Nah, kalau ketemu langsung atau tatap muka, maka biasa orang berperibahasa mulutmu harimaumu. Tetapi ketika daring, di grup daring, maka biasanya kita menggunakan peribahasa tulisanmu adalah harimaumu. Nah, ini tolong diperhatikan etika-etika yang baik ketika di beberapa kegiatan yang wajib untuk kalian lakukan ketika berada di sekolah ini. Yang pertama yaitu mengaji, baca tulis Al-Quran, nanti dikoordinatori oleh Bu Lutfia Anggraini. Istighosah rutin setiap hari Jumat itu oleh Pak Ansori. Sholat berjamaah mulai dari sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar nanti akan dipandu oleh guru piket. Sedangkan pramuka wajib nanti pembinanya adalah Pak Hendi. Dalam kegiatan keagamaan, setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang muslim maka nanti ikut kegiatan wajib mengaji dan sholat berjamaah serta istighosah. Kalau siswa non muslim maka wajib ikut sesuai dengan kepercayaannya, nanti akan dipandu oleh gurunya. Misalnya ada agama Buddha dan agama Kristen. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Ini nih ekstrakurikuler pilihan yang wajib kalian ikuti. Satu saja, lebih dari satu tuh tambah boleh. Yang pertama, sholawat Banjari, pembinanya Bu Faridatul. Football, pembinanya adalah Kak Mauldi. Futsal dengan Kak Dio. Basket dengan saya sendiri yaitu Pak Ismail. Voli dengan Pak. Untuk kegiatan ekstrakurikuler tadi yang wajib diikuti yaitu pramuka, sedangkan yang lainnya adalah pilihan. Satu saja pilihan cukup, lebih dari satu boleh. Di antara futsal, drum band, football, voli, sholawat Banjari, basket. Nah, ini silahkan pilih satu saja di antaranya ya. Beberapa pelanggaran berat yang harus kalian jauhi, ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kriminal, meliputi mencuri, menarget, memaksa, menghasut. Ini yang kriminal. Sedangkan narkoba, memakai, mengedarkan, kurir, bandar. Asusila meliputi menghamili, dihamili, memperkosa, diperkosa, ada aksi-aksi porno, nah ada gambar-gambar porno, itu asusila. Ketiga kelompok pelanggaran berat ini akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi ini bukan lagi ranah Bapak Ibu guru, tetapi ini sudah ranahnya Bapak Ibu
kepolisian. Yang berikut ini adalah larangan-larangan yang wajib kalian jauhi ketika berada di sekolah. Yang pertama, membawa ataupun merokok dan seterusnya. Nah, ini tolong kalian cermati. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering kali saya dapati. Yang pertama yaitu larangan tentang membawa HP. Nah, ini ketika PTM atau pembelajaran tatap muka selama pandemi ini, membawa HP masih diperbolehkan. Membawa sepeda motor juga masih kami perbolehkan. Tetapi nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, yang boleh membawa sepeda motor adalah siswa yang rumahnya jauh, sulit untuk ditempuh menggunakan mikrolet. Nah, tentunya ini dengan izin dari pihak sekolah. Sedangkan alur penanganan pelanggaran siswa ini berawal dari siswa yang bermasalah akan langsung ditangani oleh Bapak Ibu wali kelas, kemudian koordinasi dengan BP. Jika wali kelas dan BP sudah mentok sulit untuk menangani siswa, maka nanti akan dilimpahkan ke kesiswaan. Bentuk penanganannya apa saja, yaitu bisa bentuk teguran, surat pernyataan, bisa panggilan orang tua, atau bisa diserahkan ke pihak yang berwajib, bahkan bisa diskorsing. Tapi harapan saya, siswa-siswa SMP PGRI 6 adalah siswa yang baik, siswa yang tidak melakukan pelanggaran, siswa yang tidak suka terhadap keburukan. Semua adalah siswa yang baik. Itu adalah siswa SMP PGRI 6. Akhirul kata, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kecermatan dalam mengikuti videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.